adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa bertemu kembali dengan adik-adik di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Kelapa Gading. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan baik, puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Adik-adik sudah siapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan alat tulis. Nah kalau sudah siap semua, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Gereja, Kampung Gereja, kita sama-sama gereja, mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan menara-menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Adik-adik, kita akan berdoa, tutup matanya dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami boleh bersyukur ya Tuhan karena di hari ini Tuhan memperkenan kami untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pelayanan anak GPIB Kelapa Gading. Tuhan sertai kami selalu di dalam kami mengikuti ibadah ini. Biarlah kami boleh bersungguh-sungguh memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar yang sudah diajarkan Kak Pinkan 2 minggu yang lalu. Kita akan menyanyi 2 kali ya adik-adik ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan. Nah, untuk anak TK akan dibawakan oleh Kak Pinkan, untuk anak kecil akan dibawakan oleh Kak Mona, dan untuk anak tanggung akan dibawakan oleh Kak Sance. Untuk itu, adik-adik, kita akan berdoa sebelum pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan satu dalam doa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga bagi adik-adik yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami semua boleh mengerti akan firman yang disampaikan dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, bersabdalah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Hai Lisa, apa kabar? Aku baik, Jeff. Wah, kamu sudah tinggal di rumahmu lagi ya? Iya, karena rumahku sudah selesai dibangun dan aku bisa tinggal lagi deh di rumahku. Lisa, rumahmu lama juga ya bangunnya? Iya, karena kata papaku kan bangun rumahnya pelan-pelan dari bagian bawah, tengah, terus sampai atas. Gimana itu? Aku nggak ngerti. Aku ada video tentang bangun rumah, kita lihat sama-sama ya. Ayo. Adik-adik, ini adalah proses pembangunan sebuah rumah. Pertama-tama, para pekerja ini menggali tanah untuk membuat fondasi rumah itu. Setiap orang mempunyai tugas masing-masing. Ada yang mengawasi, ada yang mengukur, supaya semuanya berjalan dengan baik. Kemudian, fondasi ini akan diisi oleh besi, akan dibentuk fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Kemudian, besi-besi itu akan diisi dengan semen. Nah, adik-adik, kita akan melihat ada alat-alat yang mengangkut batu bata, semen, besi-besi, genteng. Nah, adik-adik, mereka sekarang sudah mulai mengerjakan dinding rumah itu, tuh yang warnanya coklat. Dan mereka saat ini sedang memasang atap dari rumah itu. Nah, gentengnya sudah mulai dipasang. Ya, adik-adik, kita sudah kelar membangun rumah. Dan sekarang apa? Mereka mencat rumah itu supaya rumah itu menjadi bersih dan bagus. Nah, adik-adik, itulah proses pembangunan sebuah rumah. Setiap orang dalam pembangunan rumah ini mempunyai tugasnya masing-masing dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu apa tadi? Membangun sebuah rumah. Shalom, selamat pagi adik-adikku. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video tentang pembangunan sebuah rumah. Rumahnya siapa tadi? Rumahnya Lisa. Bahan Alkitab kita pada minggu ini adalah dari kitab Esra, juga akan bercerita tentang pembangunan sebuah rumah. Tapi rumah Allah, bait Allah. Esra adalah nama seorang bapak yang selalu taat dan patuh kepada firman Allah, selalu rajin berdoa. Saat itu bangsa Israel hidup tidak di negerinya adik-adik, tapi bangsa Israel negerinya itu ya dikuasai oleh bangsa lain. Nah, bangsa Israel dibuang ke tempat lain adik-adik. Nah, saat itu negeri bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Persia. Rajanya bernama Raja Kores. Nah, adik-adik, setelah 70 tahun bangsa Israel berada di pembuangan, Raja Kores memberikan izin kepada bangsa Israel untuk kembali ke negerinya. Dan adik-adik membangun kembali
rumah bait Allah. Setelah 70 tahun adik-adik bangsa Israel berada di pembuangan, bait Allah ternyata ditinggalkan ya adik-adik ya. Sudah rusak, sudah hancur, tidak ada lagi yang rawat. Nah, Esra menjadi orang pilihan dari Raja Kores untuk membangun kembali bait Allah. Ketika Bapak Esra bertemu dengan bangsa Israel, dia mendapati ternyata bangsa Israel sudah tidak percaya lagi kepada Allah, tidak berdoa lagi, tidak taat dan patuh kepada firman Allah. Bahkan adik-adik apa? Mereka menyembah patung adik-adik. Waduh, ya adik-adik. Nah, Esra sekarang mengajar kembali bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali percaya kepada Allah, menyembah Allah, berdoa, rajin berdoa, taat dan patuh kepada firman Allah, sehingga mereka bisa sama-sama membangun kembali bait Allah. Nah, sekarang adik-adik Kak Fikar mau tanya nih, siapa yang sudah punya cita-cita? Siapa yang mau jadi dokter? Atau menjadi seperti ibu guru yang mengajar di sekolah? Atau bapak guru? Atau menjadi seorang pilot yang menerbangkan pesawat? Atau menjadi orang yang tadi tuh gambar rumahnya teman kita Lisa yang video pertama tadi ya. Nah, arsitek itu menggambar rumahnya. Dia akan menggambar di sini letak kamar tidur, di sini letak dapur, di sini letak ruang belajar adik-adik. Ya, itu namanya arsitek. Atau siapa yang mau menjadi tentara? Wah, hebat, gagah ya jadi tentara yang mengamankan negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia. Atau ada yang mau jadi pendeta seperti pendeta kita, Bapak Pendeta Rudi Ririhena. Wah, bagus adik-adik. Atau ada yang menjadi polisi supaya Jakarta tidak ada maling, tidak ada pencuri, ya, juga mengamankan lalu lintas, mengatur lalu lintas. Wah, adik-adik semua cita-cita itu bagus. Adik-adik mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi arsitek, insinyur, ya, atau menjadi pendeta, jadi polisi, semuanya bagus adik-adik. Tapi adik-adik, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi cita-cita kita tercapai? Kan adik-adik harus berdoa. Ya, adik-adik harus berdoa. Adik-adik harus rajin berdoa. Ya, adik-adik taat kepada firman Tuhan. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka mau membangun bait Allah, mereka harus taat kepada firman Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kemudian apa adik-adik? Adik-adik harus berusaha. Usahanya gimana Kak Pikan? Belajar yang rajin ya. Nah, adik-adik yang belum sekolah, Kak Pikan aku belum sekolah. Gak apa-apa adik-adik. Adik-adik bisa minta tolong sama papa dengan mamanya. Papa mama, aku ajarin dong baca, ajarin nulis ya. Itu adik-adik berusaha belajar ya adik-adik. Nah, adik-adik sebagai tugas minggu yang akan datang untuk orang tua, tapi kan minta tolong adik-adik boleh ya bikin videonya. Kemudian adik-adik punya cita-cita, misalnya cita-citanya menjadi tentara ya. Bikin videonya bilangnya begini, aku mau menjadi tentara, aku berdoa dan aku akan rajin belajar. Ya adik-adik ya. Nah, videonya boleh dikirimkan ke grup WA Parents atau nanti langsung ke kabinet. Boleh di nomor handphone berikut. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Pinkan, Kak Mona, dan Kak Sance.
Nah, adik-adik, setiap firman yang sudah didengar harus adik-adik ingat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Nah, saatnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik kumpulkan persembahannya ke papa dan mama, kemudian papa dan mamanya akan meneruskan ke gereja. Nah, sambil persembahan adik-adik kumpulkan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 160, setiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunnya hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan doa persembahan dan doa syafaat. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman yang sudah kami dengar terus menjadi bagian dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati juga adik-adik yang sudah mengikuti ibadah ini dengan firman Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, biarlah adik terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini tengah mengikuti ujian semester. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan kepintaran dan kemampuan, supaya nantinya ketika mereka diberikan soal untuk ujian, mereka boleh menjawab dengan baik dan mereka boleh mendapatkan nilai yang baik dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik, untuk kami semua ya Tuhan, di dalam kami kondisi pandemi saat ini. Kiranya Tuhan tolong kami, jaga dan lindungi kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, ada dalam kasih dan anugerah Tuhan, kami dijauhkan dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka bersama dengan orang tua mereka ya Tuhan. Berkati juga orang tua dari adik-adik ini, Tuhan kiranya mencukupi setiap kebutuhan yang mereka perlukan. Tuhan berkati dengan pekerjaan dan usaha yang orang tua adik-adik lakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan di pagi hari ini. Kiranya persembahan yang sudah dikumpulkan boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh memberi, biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami supaya kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami bawa hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita sudah sama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Juga memberikan persembahan. Saatnya kita akan akhiri ibadah ini. Sebelumnya kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini
Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah secara online dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman itu boleh menjadi terang bagi jalan kami dan terus menyinari kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati kami juga supaya dengan tubuh yang sehat kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan baik. Tuhan juga tolong kami supaya minggu depan kami boleh sama-sama kembali mengikuti ibadah ini secara online. Ya Tuhan, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Adik-adik terjaga kesehatan dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. God bless.